memberikan kesempatan kita kepada kita sekalian dalam kegiatan berbagi praktik baik pada hari ini, hari Kamis 15 Agustus 2024. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP Negeri 51 Atas Rembang, yang kami hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SMP Negeri 51 Atas Rembang. Marilah syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian, diantaranya yaitu nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan berbagi praktik baik. Salawat serta salam tidak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memasuki kegiatan pada hari ini, akan saya bacakan susunan acaranya. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua sambutan kepala sekolah. Acara yang ketiga yaitu acara inti, yaitu desiminasi atau berbagi praktik baik dengan materi budaya positif. Acara yang keempat doa penutup. Acara yang kelima penutupan. Demikian susunan acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah ini nanti acara dapat berjalan dengan lancar sampai akhir. Amin. Meningkat acara yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada yang terhormat Ibu Siti Muhammad SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru karyawan SMP Negeri 51 Rembang yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur marilah kita mengucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua berbagai kenikmatan, ya, terutama kenikmatan kesehatan, kesempatan, sehingga pada saat hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan komunitas belajar kita si Bagus Masar Sinau bareng guru SMP Negeri 51 Atak Rembang. Dan alhamdulillah kali ini CGP kita, teman-teman kita, Bu Eri dan Bu Dias, ada kegiatan berbagi praktek baik. Ini mudah-mudahan sampai dengan akhir nanti kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan ini patut kita syukuri terus, ya, harus kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad serta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan juga mengalir kepada kita semua sebagai pengikutnya yang insya Allah mudah-mudahan tetap istiqomah untuk menjalankan aturan-aturannya dan juga menjauhi segala larangannya, sehingga yang kita harapkan nanti kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad itu bisa mendapatkan syafaat atau pertolongannya di yaumul akhir nanti. Amin. Bapak Ibu guru SMP Negeri 51 Atak Rembang yang saya hormati, wabil khusus kepada Bu Eri dan Bu Tias sebagai calon guru penggerak, saya mengucapkan terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu guru semua, dan juga wabil khusus kepada CGP berdua. Terima kasih sekali karena akan menyajikan suatu berbagi praktek baik tentang budaya positif. Mudah-mudahan dengan acara ini berbagi praktik baiknya Bu Eri dan Bu Tias nanti bisa ditiru semua atau diterapkan oleh teman-teman semua pada kegiatan pembelajaran atau pada kegiatan kita di sekolah ini. Dan mudah-mudahan, dan saya yakin bahwa kegiatan hari ini adalah sangat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman ini yang sudah sampai hari ini, sampai siang ini 1:30 masih tetap semangat nih Bapak Ibu.
semangat insya Allah mudah-mudahan tetap semangat nanti walaupun sampai melewati jam 2 tidak apa-apa. Nah kita ikuti ya apa yang akan materi yang akan diberikan oleh Bu Tias dan Bu Eri nantinya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah kombel kita yang perdana ya, yang perdana itu kita mulai di tanggal 15 Agustus dengan kombel si bagus masal yang dulu kita sudah dulu sudah pernah dicanangkan ya untuk akan terus kita jalankan. Insya Allah kita akan jalankan nanti 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali. Mudah-mudahan ini kan tidak hanya nanti yang mengisi itu dari CGP, tetapi juga dari teman-teman semua ya ini. Jadi bergantian ya, selalu bergantian. Misalnya ada berbagi praktek baik dari Pak Febri pada saat ada proses pembelajaran yang yang menyenangkan misalnya, itu nanti disampaikan ke teman-teman dari Sukses, dari Pak Kris dan sebagainya. Jadi di kegiatan kombel ini insya Allah sangat sangat bermanfaat bagi teman-teman semua ya, karena di sini nanti kita bisa sharing, bisa berbagi praktik baik ya, kemudian bisa juga berdiskusi permasalahan pembelajaran ya, kemudian bisa nanti kita saling bantu menyusun rencana pembelajaran, bisa melakukan refleksi dan evaluasi. Ini semua bisa dilaksanakan di kombel kita ini. Mudah-mudahan dengan adanya kombel si bagus masal di SMP Negeri 5 Sabata Kembang ini, permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu temui di proses pembelajaran ini bisa teratasi, sehingga nanti bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dari Bapak Ibu semua ya. Ini jadi itu yang sangat kami harapkan. Dengan kombel insya Allah kompetensi Bapak Ibu guru semua akan meningkat, yang secara otomatis itu akan berdampak pada hasil pembelajaran atau hasil belajar dari peserta didik kita. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk hari ini itu teman-teman kita Bu Tias dan Bu Eri itu akan membagi praktek baik tentang budaya positif. Insya Allah nanti berkaitan juga dengan rencana hasil kerja Bapak Ibu yang sudah disusun atau direncanakan kemarin di PMM, yaitu disiplin positif. Nanti akan gandeng ya, karena setelah ini nanti juga akan ada berbagi praktek baik untuk penyusunan modul ajar dengan menerapkan disiplin positif. Mudah-mudahan nanti bisa di 2 minggu yang akan datang, nanti pas Bapak Ibu akan melakukan diskusi persiapan dengan kepala sekolah ya, karena kemarin sudah dijadwalkan oleh Bu Tias untuk diskusi persiapan itu di tanggal 20 sampai 30 sampai dengan 30 Agustus. Akan disampaikan oleh teman-teman kita, itu monggo mari kita ikuti dengan baik ya. Nanti mungkin ada tugas-tugas yang harus kita laksanakan ya, harus kita kerjakan ya, nanti kita kerjakan. Kan belum dapat bocoran ya, jadi belum tahu ini. Jadi nanti mungkin nggak tahu, saya juga tidak tahu mau diapain kita itu ya. Jadi mari kita ikuti dengan serius. Insya Allah apa yang akan disampaikan itu banyak sekali manfaatnya untuk kita semua, untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu sebagai tenaga pendidik. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada sambutan hari ini. Tidak saya panjang kata karena waktu sudah menunjukkan setengah detik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu acara inti, yaitu diseminasi atau berbagi praktik baik dengan materi budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP berdua. Ya, kami silakan. Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum saya memulai izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Ben jadi tidak ngantuk. Apa mungkin ada yang ingin memberikan pantun sebelum saya mulai? Mungkin Pak Ito ingin membuat pantun dulu.
Oke. Bu Imah dan Bu Asri pergi ke Manganti. Tidak lupa membeli ikan pari. Selamat datang di Kombel Perdana hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, sebelumnya kami ucapkan atas waktunya untuk Ibu Kepala Sekolah yang sudah luar biasa membantu kami, mengizinkan kami untuk bisa berbagi praktik baik hari ini, dan teman-teman semuanya hari ini yang telah bersedia sudi kiranya di sini masih duduk untuk ya mendengarkan kami begitu deh, karena kalau tidak di sini pasti di rumah sudah istirahat begitu, tapi hari ini harus di sini untuk bisa mendengarkan kami, dan harapan kami apa yang kami sampaikan itu bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu khususnya, dan untuk anak-anak kita di SMP Negeri 5 1 Atap Purbaung ini pada umumnya. Jadi benar-benar mudah-mudahan dari kegiatan ini yang harapannya itu kan berdampak kepada siswa kita. Jadi apa yang kita pelajari hari ini nanti bisa berdampak kepada siswa kita. Dan untuk hari ini Kombel Sri Bagus Masar untuk perdana kita laksanakan di tahun 2024-2025 ini. Tahun ajaran ini pertemuan pertama diawali dari berbagi praktik baik budaya positif saya dengan Bu Eri. Jadi di sini tadi Bu Eri sudah menyampaikan tentang 2 materi, nanti akan lanjut lagi kalau saya akan menyampaikan 3 materi. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Eri, Bapak Ibu semuanya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan Bapak Ibu semua di sini itu setelah mengikuti kegiatan ini itu jadi memahami konsep disiplin, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi, dan 5 posisi kontrol guru serta segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu guru memahami konsepnya itu seperti apa? Karena bagaimana kita mau mempraktekkan kalau kita tidak memahami konsepnya? Jadi kita pahami dulu konsepnya seperti apa, baru nanti bisa kita praktekkan real di dalam pembelajaran kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, yang menerapkan. Sudah paham konsep, berarti kita tinggal menerapkan budaya positif di sekolah kita. Oke Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas. Kalau Bapak Ibu selama ini yang kita biasa lakukan, mungkin ini sudah tidak asing bagi kita, karena beberapa atau bahkan semuanya itu sudah melakukan itu, tapi kadang kita itu masih miskonsepsi, mispersepsi. Jadi antara peraturan kelas, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas. Nah di sini saya akan menyampaikan tentang keyakinan kelas, karena memang yang kita harapkan itu bukan peraturan, bukan kesepakatan, tetapi keyakinan kelas. Dan ini nanti kita akan pelajari bersama-sama, karena di sini saya sebenarnya sudah mencoba Bapak Ibu, menyampaikan apa yang sudah saya pelajari, karena harapannya apa yang sudah saya pelajari bisa dibagi kepada Bapak Ibu dan kita bisa praktek bareng-bareng gitu. Lanjut. Ya. Di sini saya review sedikit apa yang tadi Bu Eri sampaikan, yaitu tentang 2 materi Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu yang tadi Bu Eri sampaikan yaitu Bapak Ibu itu tahu apa itu disiplin positif. Kemudian yang harus diterapkan itu mengacu pada nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila, dan nantinya diharapkan muncul secara internal dari diri murid. Jadi tadi Bu Eri itu kan menyampaikan ada intrinsik, ada ekstrinsik. Jadi seorang anak melakukan sesuatu yang baik itu bisa dari faktor luar dirinya, bisa dari faktor dalam dirinya. Nah yang bagus itu yang dari dalam dirinya. Jadi dalam diri anak itu sudah meyakini, sudah menyadari bahwa saya memang harus berbuat ini bukan karena si A, si B atau faktor luar,
berangkat kasih biar saya bisa tenang berada di sekolahan menunggu Bapak Ibu melakukan pembelajaran. Jadi sudah diyakini bukan karena takut saya berangkat kasih karena takut nanti dihukum sama Bu Sukses di lapangan, bukan. Saya takut di sini karena nanti sama Pak Ika dimarahi, bukan. Tapi memang sadar dalam diri anak itu bahwa harus berangkat kasih karena itu memang suatu keyakinan dari anak tersebut. Kemudian Bapak Ibu lanjut. Iya. Biar kayaknya kok sepanjang banget Bapak Ibu, kayaknya apa ngantuk atau karena tadi juga saya tidak itulah. Memang tadi kan luar biasa kita mendampingi anak-anak untuk mural ya. Kemudian kita mendampingi anak-anak juga untuk kegiatan di Semarang Food RI ini. Jadi saya minta tolong, ini kan ada kalau tidak salah sudah berpasangan, pasangan di Pak Ito dengan Pak Dodo, Pak Kris dengan Pak Iwan, Pak Febri dengan Bu Sukses, Bu Siva dengan Bu Wi, Bu Asri dengan Bu Ima. Saya minta tolong bisa berdiri. Sekarang dong, bisa berdiri, bisa berdiri. Iya, minta tolong berdiri. Sudah berdiri. Iya, bisa dalam satu pasangan itu berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan. Gak boleh Bu. Soalnya masa sesuka lawan jenis gak boleh Bu. Dan saya akan hitung selama 31 sampai 30. Bapak Ibu hadap-hadapan, senyum, senyum, senyum terbaik Bapak Ibu berikan kepada yang di hadapan Bapak Ibu. Silakan 1, 2, 3. Senyum, senyum terbaik, senyum. Pandang di depan Bapak Ibu semuanya, dipandang, dipandang Bapak Ibu. Bagaimana? Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Lumayan jadi tersenyum kan? Iya, jadi tertawa, tersenyum. Karena apa namanya ternyata ekspresi teman kita ketika tersenyum kok seperti itu. Begitu gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita lanjut ke yang selanjutnya. Tadi saya sudah menyampaikan tentang peraturan kelas. Ada kesepakatan kelas. Dan di sini kita akan membahas tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa tidak kesepakatan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Salah satunya yaitu peraturan. Nih, ada sebuah peraturan. Mengapa kita harus menggunakan helm? Kira-kira kenapa? Kenapa ada peraturan harus menggunakan helm ketika berkendara? Itu kenapa? Dari polisi. Untuk apa? Untuk apa? Untuk keselamatan. Berarti yakin ketika kita menggunakan helm kita bisa selamat, Bapak Ibu. Begitu? Iya. Jadi untuk keselamatan. Kemudian yang selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5? Apalagi kemarin ketika Covid. Kenapa harus ada aturan itu? Mengapa harus ada aturan itu? Menjaga kesehatan. Kita yakin dengan kita menggunakan masker, kita yakin dengan kita menjaga jarak, mencuci tangan, kita akan menjaga kesehatan kita dari, apalagi kemarin ketika Covid itu berarti dari tertularnya atau tersebarnya virus Covid. Kita punya keyakinan. Kemudian selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Contoh kemarin ketika seminar misal Pak Dodo harus datang tepat waktu. Kasih, kenapa harus seperti itu? Biar bagaimana? Biar tidak ketinggalan. Punya kita
Bapak Ibu, aturan helm itu sudah melekat pada diri Bapak Ibu. Sudah yakin diyakini, saya harus memakai helm untuk keselamatan saya. Maka sejauh apapun, sedekat apapun ketika Bapak Ibu menggunakan sepeda motor, maka Bapak Ibu harus menggunakan helm. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bedanya keyakinan dan peraturan. Jadi kalau peraturan itu tadi kita takut akan sanksi. Jadi tidak itu hati kita bahwa ternyata di sebuah apa yang sudah ada di sini itu bisa mengena di hati kita, bisa membawa kita pada tadi keselamatan, kesehatan. Dan ketika kita datang seminar tepat waktu, pelatihan tepat waktu, maka apa yang disampaikan di sana kita tidak ketinggalan. Kita juga tidak malu, kata Bu Sukses tadi. Oh, kalau terlambat ya nanti malu. Terus tadi apalagi kalau telat, biar pulangnya basi. Karena nanti kalau mundur, ya jadwal sudah tersusun, akhirnya selesainya mundur. Tapi kalau diyakini dalam diri kita bahwa kita harus tepat waktu, maka yang kita akan meyakini itu bukan karena sebuah keterpaksaan. Jadi bukan hanya dari siswa saja muncul motivasi intrinsik, tapi juga dari dalam diri kita sebagai Bapak Ibu guru. Dan mohon maaf ya Bapak Ibu, bukan bermaksud menggurui. Lanjut Bu Eri. Jadi di sini kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan kesepakatan? Kenapa bukan peraturan? Karena akan berbeda dampaknya kepada murid-murid kita Bapak Ibu. Selanjutnya di sini keyakinan kelas. Pengertiannya adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai yang tadi disampaikan oleh Bu Eri. Kalau profil pelajar Pancasila itu ada 6. Apa saja Bapak Ibu? 1. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebijakan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa satu kali lagi? Bersama-sama di Bapak Ibu. Yang semangat Bapak Ibu. Iya, biar kita sore-sore sampai di sini ya setidaknya walaupun ada guyon-guyonannya ya dapat sesuatu hal yang bisa dibawa pulang, walaupun itu hanya nyanyian. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan semuanya. Menurut Zosan tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi yang sudah saya contohkan di awal tadi Bapak Ibu, kalau kita menggunakan helm hanya untuk takut tidak ditangkap polisi atau melanggar aturan lalu lintas, maka ketika di situ tidak ada polisi, ya kita tidak akan menggunakan helm. Tapi beda dengan ketika kita menerapkan keyakinan. Kalau kita sudah yakin bahwa kita menggunakan helm itu bisa mengurangi atau menjaga keselamatan kita, maka kita akan selalu menggunakan helm dimanapun berada. Ya Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas. Di sini seperti apa sih pembentukannya? Apakah yang selama ini sudah kita lakukan? Karena saya yakin sekali sudah menyaksikan Bapak Ibu semua. Ketika awal semester kemarin itu setiap Bapak Ibu guru sudah melakukan atau menyepakati sebuah keyakinan kelas bersama anak-anak. Tapi sebagai refleksi kita bersama-sama, apakah yang kemarin kita susun, apakah yang kemarin sudah kita buat itu sudah sesuai atau belum? Yang akhirnya
benar-benar dipahami oleh anak-anak kita. Nah, di sini yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada aturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi tadi keyakinan itu dari nilai-nilai universal, disiplin, hormat, kemudian sopan, menghargai orang lain. Jadi itu nilai-nilai universal. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, umum, tidak khusus. Kemudian yang selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, selama ini saya juga sendiri kemarin ketika belum dapat materi ini, yang tidak membawa LKS berdiri di depan berapa? 5 menit begitu, atau yang tidak membawa LKS itu keluar kelas begitu nggih Bapak Ibu. Mungkin ada yang buat seperti itu nggih. Nah, ternyata itu tidak boleh Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu harus bersifat positif. Contoh, jangan jalan berlarian di koridor. Berarti kalimat positifnya jangan pakai kata jangan begitu Bapak Ibu. Jangan menggunakan kalimat larangan, tapi jalanlah di koridor sekolah atau koridor kelas. Bukan kalimatnya jangan berlarian di koridor, tapi jalanlah dengan tenang atau dengan apa di koridor sekolah. Jadi kalimatnya itu positif. Jangan datang terlambat. Berarti kira-kira kalimat positifnya bagaimana Bapak Ibu? Iya, datanglah tepat waktu. Berarti bisa dipahami Bapak Ibu, luar biasa. Guru-guru SMP 5 itu luar biasa memang. Kemudian yang selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Dulu saya pernah buat kesepakatan kelas sama anak-anak itu lebih dari 15. Ya kadang saya pun lupa, apalagi anak. Jadi nanti ketika Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, sebisa mungkin keyakinan kelas itu yang mudah dipahami oleh anak-anak, mudah diingat oleh anak-anak begitu. Dan yang selanjutnya, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Jadi setiap anak itu kan memberikan pendapatnya. Jadi harus ada peraturan apa di kelas ini? Apakah disiplin harus ada? Apakah kebersihan harus ada di kelas ini? Apakah kerapian harus ada? Apakah tanggung jawab harus ada? Itu harus ada. Kalau harus ada dan itu datang dari anak, pendapat itu datang dari anak, maka anak akan lebih bertanggung jawab karena itu merupakan hasil dari apa yang diinginkan. Ya, kemudian yang selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu ini Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas yang sudah kita buat itu tidak terus berjalan terus. Keyakinan kelas mata pelajaran PPKN dari tahun ke tahun itu terus, tidak Bapak Ibu. Tapi setidaknya itu kita update, kita ganti, kita review, bisa per semester, bisa per tahun ajaran, atau bisa malah setiap pertemuan ada tambahan atau ada sesuatu yang disepakati lagi. Begitu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, di sini prosedur pembuatan keyakinan kelas. Lanjut nih Bapak Ibu. Pak Febri, aku ngantuk nih. Prosedur pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu. Di sini ada prosedurnya. Jadi ada tata urutannya. Bagaimana agar keyakinan kelas yang kita buat itu bisa benar-benar menjadi sebuah keyakinan kelas yang bisa dilakukan bersama-sama di kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah
peraturan. Jadi peraturan itu biasanya itu dari kita, guru. Kalau keyakinan itu sumbernya itu bersama-sama dari kita, dari siswa. Kita butuh bareng-bareng. Gitu. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran botol, di mana semua anggota kelas warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi ini sih fleksibel Bapak Ibu. Bapak Ibu mau menggunakan kertas yang itu post-it atau kertas pakai kertas biasa boleh. Kalau saya kemarin memanfaatkan aplikasi Jamboard, terus berkembang untuk anak-anak bisa memanfaatkan IT. Kemudian selanjutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tadi, jangan datang terlambat, berarti diganti datanglah tepat waktu. Jangan membuang sampah sembarangan, berarti buanglah sampah pada tempatnya. Jangan merokok. Jangan merokok. Merokok itu apa? Merokoklah di rumah sendiri, karena di sekolah itu merupakan wilayah bebas rokok. Ya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, ini untuk keyakinan kelas itu cukup panjang Bapak Ibu. Jadi tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan ke keyakinan sekolah. Jadi kemarin juga ketika saya praktek dengan anak-anak, itu ternyata anak-anak masih banyak menuliskan, walaupun sudah saya terangkan, buatlah ide dari diri kalian sebuah keyakinan tapi yang positif, yang kira-kira itu bisa mengena di hati anak-anak semua. Ternyata masih ada anak yang nulis, ketika datang masuk, Butia sudah masuk di kelas, saya belum masuk, maka saya lari 3 kali mengelilingi lapangan. Ada yang menuliskan seperti itu, masih ada dari anak-anak. Nah, dari situ, walaupun itu datang dari anak-anak, nanti kita pilih-pilih lagi. Jadi mana yang sebaiknya kita ambil untuk kesepakatan kelas, untuk disepakati bersama, mana yang tidak kita ambil Bapak Ibu. Jadi benar-benar dari situ kita pilih-pilih mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang belum sesuai tapi masih bisa kita ganti kalimatnya. Itu benar-benar kita pilih-pilih. Tujuh ulang sudah di Bapak Ibu. Kemudian setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Keyakinan sekolah selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas atau warga sekolah. Jadi setelah peraturan kelas itu dibuat, sebisa mungkin di situ diberikan tempat untuk ada tanda tangan dari anak. Atau kalau saya itu kemarin cap jempol, jadi saya pakai tinta, anak itu cap jempol, jadi cap. Jadi itu bukti dari anak-anak yang sudah memberikan suaranya untuk keyakinan kelas. Nah, nanti hasil dari situ itu dipajang di kelas. Jadi nanti anak akan ingat, oh ini pelajaran PPKN. Berarti ketika pelajarannya Butia masuk, anak-anak sudah semuanya di dalam kelas sebagai bentuk keyakinan kelas yang mereka bentuk. Begitu, Bapak Ibu. Lanjut, Gwen. Oh ya, ini kemarin video saya mencoba kemarin di kelas untuk membuat keyakinan kelas. Bisa diputar. Tadi kita buat keyakinan kelas untuk pelajaran pendidikan kalian ya? Enggak. Nah, nggak apa-apa. Terlalu keras. Nah, anak-anak di sini menggunakan Jamboard kayak kemarin ketika kita PI
situ harus ada nilai menghargai guru begitu. Jadi ketika anak punya keyakinan menghargai guru, anak tidak akan tidur di dalam kelas begitu. Itu contoh. Kemudian lanjut. Nah di sini kemarin menghasilkan ini Bapak Ibu. Jadi apa namanya, kami meyakini bahwa sangat penting hadir tepat waktu. Kami meyakini apabila kami melaksanakan piket kelas, maka kelas akan bersih dan nyaman. Jadi kalimatnya itu positif Bapak Ibu, bukan kalimat yang negatif. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menambahkan, menanamkan etika sopan santun, peduli dan saling membantu sesama teman. Kita ke materi yang kedua. Saya 3 materi Bapak Ibu, jangan dulu bosan gitu mendengarkan suara saya. Karena ini baru 1 materi, masih 2 materi lagi. Mas Yoyo, menurut Mas Yoyo kebutuhan dasarnya Mas Yoyo itu apa? Yang paling mendasar? Oksigen. Oksigen. Minum. Pak Ito, kebutuhan dasarnya Pak Ito kira-kira itu apa Pak Ito? Makan minum kebutuhan dasar, ya berarti makan minum itu untuk bertahan hidup. Bukan untuk makan. Iya, jadi Makan untuk hidup. makan untuk hidup, bukan hidup untuk. Kenapa? Bedanya apa itu Pak Ito? Pak Ito? Kalau makan untuk hidup berarti kita makan itu untuk bertahan terus hidup. Iya. Kalau hidup untuk makan, hidup untuk makan. Oh, itu bukan dong Bapak Ibu semuanya. Ya. Bu Asri, apa kebutuhan dasarnya Bu Asri kira-kira? Pakaian. Berarti Bu Asri pokoknya harus pakaian, itu kebutuhan dasar. Harus berpakaian, betul. Bu Imas, Bu Imas, kira-kira Bu Imas kebutuhan dasarnya apa Bu Imas? Udara tadi deh. Udah. Apalagi Bu? Kira-kira Bu? Pengen di sana. Oh, kita ingin disayang ternyata oleh siapa? Oleh kita tentunya Bapak Ibu semuanya deh. Iya, jadi Sayang. iya, kata Bu Ima itu kebutuhan dasar manusia itu ingin disayang. Kalau Bu Siva, kebutuhan dasarnya apa Bu Siva? Pendamping. Apa Bu Siva kebutuhan dasarnya Bu Siva? Apakah sama dengan Bu Ima? Sebuah kasih sayang. Bagaimana? Oh, jalan-jalan ternyata. Kebutuhan dasar manusia itu jalan-jalan. Berarti kalau jalan-jalan itu kan sebuah kesenangan ya. Iya, karena ketika jalan-jalan berarti mendapatkan kesenangan. Kalau sukses ini. Jadi nggak senang. Oh, jalan-jalan sendiri nggak senang. Berarti otomatis harus ada gandengannya begitu ya. Terus saja gandengan. Ya kalau sukses, apa itu? Apa kebutuhan dasarnya? Keluarga. Keluarga jadi harus ada keluarga. Kasih sayang berarti ya. Otomatis kan dari keluarga kita mendapatkan kasih sayang. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, apa yang disampaikan Bapak Ibu tidak salah, betul semuanya. Tetapi kita rangkum menjadi 5. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang pertama bertahan hidup, tadi yang disampaikan Pak Ito. Hidup untuk bukan makan untuk hidup. Jadi makan itu untuk bertahan hidup. Iya, kebutuhan manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, nah dari Bu Ima ini sama Bu Siva ya tadi ya, mendapat kasih sayang atau rasa diterima. Jadi kepingin pada dasarnya apalagi perempuan itu kebutuhan dasarnya itu ingin mendapatkan kasih sayang terutama dari suami. Jadi kayak saya sendiri. Kemudian yang selanjutnya ini Bapak Ibu, kita tambah sadar bahwa kebutuhan manusia yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atau atas kemampuan. Jadi anak murid kita itu punya kebutuhan ini Bapak Ibu, punya kebutuhan ingin diakui bahwa dia bisa. Pada dasarnya
ada yang suaranya bagus, ada yang pintar menggambar. Nah, yang dipuji, yang diakui hanya yang akademiknya bagus, kasihan. Yang suaranya bagus, yang pintar ngaji, yang melukisnya bagus, itu butuh pengakuan juga. Bahkan anak nakal sekalipun itu butuh pengakuan dari Bapak Ibu guru. Maka dari itu kenapa kita tidak boleh membeda-bedakan di dalam kelas si A, si B, si C. Anak yang pintar, anak si mandan sedang saja, atau justru anak yang banyak apa namanya banyak sering melakukan hal-hal jahil, nakal. Itu berarti anak tersebut tidak terpenuhi kebutuhan ini, sehingga mencari kebutuhan itu di kelas. Lanjut, yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi anak-anak itu pada dasarnya itu punya kebutuhan kebebasan, Bapak Ibu. Murid kita itu senang sekali melakukan hal yang mereka inginkan. Ya karena memang pada dasarnya anak ingin memiliki kebutuhan dasar kebebasan. Nah, bagaimana cara kita menangani anak yang kekurangan kebutuhan kebebasan itu? Yang selanjutnya di sini ada kesenangan. Jadi kebutuhan dasar yang kelima itu kesenangan, Bapak Ibu. Ternyata bukan uang. Uang menyenangkan. Ternyata nah, itu. Jadi uang itu turunan dari kesenangan, turunannya gitu. Tapi pada dasarnya kita butuhnya itu senang. Iya. Di sini ada contoh kasus Bapak Ibu. Coba diperhatikan bersama-sama. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya. Agus namanya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Pertanyaannya, menurut Bapak Ibu ini, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kita nyampaikan, menurut Pak Iwan, bagaimana Pak Iwan? Lapar. Anak itu lapar. Berarti kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi kebutuhan apa? Yang tidak terpenuhi kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Berarti Pak Iwan menanganinya bagaimana? Apakah anaknya langsung dimarahin? Ya, paling memberikan makanan. Oh, memberikan makanan. Oke. Berarti sangat dermawan ini Pak Iwan. Luar biasa. Oke. Kalau menurut Bu Sukses, apa kira-kira menurut Bu Sukses kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Kurang perhatian dari siapa? Dari orang tua. Oh iya, orang tua tidak kasih bekal, berarti kurang memperhatikan Agus. Berarti kalau Bu Sukses menemui kasus itu di kelas, apa yang akan Bu Sukses lakukan? Kasih pengarahan. Diperhatikan. Kita kasih pengarahan. Kita panggil Agusnya, kita perhatikan supaya berperilaku positif. Gitu. Oke. Terima kasih, tepuk tangan dong. Ya. Kemudian Bu Asri, mungkin di sini Bu Asri. Menurut Bu Asri, Iseng apa ya? iseng, sering sekali meminta. Itu berarti iseng. Dia ini mendapatkan apa berarti? Namanya suka iseng, kesenangan. Berarti kesenangan ya. Iya. Berarti kalau Bu Asri menemui kasus seperti itu di kelas, Ya, biar namanya dinasehati. Mungkin untuk senang untuk diri si Agus itu, tetapi untuk yang lain kan belum tentu menjadi hal yang menyenangkan seperti itu. Senang jatuh oke, juga. tepuk tangan dong. Iya, luar biasa memang guru-guru SMP ini. Jadi ternyata dari satu kasus itu bisa dianalisis menjadi beberapa alasan. Dari tadi Pak Yoyo katanya kurang kasih sayang. Dari Pak Yoyo tadi apa jawabannya Pak Yoyo? Lapar, bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup. Dari Bu Sukses juga kasih sayang, tapi kalau Bu Sukses itu kasih sayang dari orang tua, karena orang tua tidak memberikan bekal. Kalau Bu Asri ternyata tadi katanya iseng, jadi anaknya iseng,
kepada anak kita, apapun kasus itu berarti kita harus tahu dulu apa penyebabnya. Orang ujung-ujung di gentak, orang ujung-ujung di sebenarnya itu ketika saya mempelajari ini seperti rem juga buat diri saya. Jadi kayak ya Allah, saya kok sudah belajar ini kok saya masih suaranya keras ke anak. Jadi kayak refleksi untuk diri saya, oh saya tidak boleh seperti itu ketika menangani anak. Ternyata ketika saya menangani anak dengan suara yang keras tanpa mengetahui, tanpa mencari tahu penyebabnya, ternyata ada efek yang panjang untuk anak-anak. Iya, sekarang kita main kuis ya. Jadi Bapak Ibu nanti begini ya. Kami datang untuk hadir dan bersemangat. Kami datang untuk hadir dan bersemangat. Kami datang untuk hadir, hadir untuk datang. Kami datang untuk hadir dan bersemangat. Oke, bersama-sama. 1, 2, 3. Kami datang untuk hadir dan bersemangat. Kami datang untuk hadir dan bersemangat. Kami datang untuk hadir, hadir untuk datang. Kami datang untuk hadir dan bersemangat. Tepuk tangan semuanya. Kita kuis yuk. Iya. Soal pertama. Ibu, kejar aku karena ibu guru sayang aku. Berarti yang mana ini? Cinta dan kasih sayang. Coba betul nggak Bu Eri? Nah, betul. Tepuk tangan dong. Oh yang mau jauh tunjuk jari aja ya. Mau bareng-bareng tunjuk jari rebutan. Bareng-bareng ya. Iya. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa? Penguasaan. Coba. Pinter. Mantap. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kebebasan, coba. Kesenangan ternyata Kak Febri. Lanjut. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa dulu? Penguasaan, coba. Cek. Pintar ternyata memang guru-guru di SMP 5. Satu lagi coba. Satu lagi ini. Aku bosen masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Bebas. Coba, apa kebebasan? Pring. Gitu nih Bapak Ibu, jadi di sini sudah mulai tahu nih Bapak Ibu nih. Jadi ketika ada sesuatu kasus berarti kita bisa meraba-raba. Kita jadi tahu, oh ini berarti anak ini, apalagi tempat kita. Apalagi di tempat kita Bapak Ibu. Kita tahu sendiri nih, kondisi anak-anak di tempat kita itu banyak sekali anak yang tinggalnya tidak dengan orang tua. Anak itu tinggalnya dengan neneknya, dengan uwane, dengan bibine. Nah itu berarti otomatis anak-anak kita itu banyak yang kekurangan kasih sayang dari orang tua. Maka kenapa sering mencari perhatian kepada kita? Ya, Pak Duduk, Papa Duduk, bukan kayak duduk. Ya Anda berarti ini mendapatkan kasih sayang, perhatian dari kita. Nah, hanya tinggal kita bagaimana cara menyikapinya. Karena kita sudah tahu, oh anak ini bukan bermaksud tidak sopan kepada kita. Anak ini berarti ingin akrab dengan kita karena kekurangan kasih sayang. Di sini ada posisi kontrol Bapak Ibu, oke? Jadi Bapak Ibu ada yang sudah pernah atau paham dengan materi ini atau sesuatu yang asing buat kita? Asing? Kak itu? Asing, oke. Yang lain mungkin di NGMP atau di WOX
nanti kita akan putarkan sebuah video. Bapak Ibu bisa memperhatikannya dengan baik. Kita itu kira-kira di posisi kontrol yang mana? Lanjut Bu Eri, bisa diputarkan. Ya Bapak Ibu, ini adalah sebuah video yang saya ambil dari LMS Calon Guru Penggerak. Ini video ini sangat mengena. Saya hati-hati Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Seru ya Bu. Ini Naren, 5 kontrol. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya memang.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendal gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Sebagai pemantau ini Bapak Ibu. Sebagai pemantau. Nan! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Jadi Guru tahu mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat SMP Negeri 5 Satu Atap Muka. Ya, tadi kira-kira di posisi mana kita, Bapak Ibu semuanya? Satu. Posisi 1. Ternyata yakin kan kita masih di posisi 1? Yakin. Yakin. Kita berarti masih di posisi sebagai penghukum. Astagfirullahaladzim. Berarti bagaimana Bapak Ibu kira-kira kalau kita masih di posisi 1? Ditingkatkan yang seperti apa Pak Ferdi kira-kira? Ya, ditingkatkan menjadi 2 atau 3 atau terus sampai ke 5. Iya, selain itu ditingkatkan ke 2, ke 3, ke 4, ke 5. Yang kelima itu posisi apa sih? Pakai manajer. Nah, tadi yang disampaikan bahwa seharusnya, seyogianya bahwa seorang guru itu harus bisa menempatkan diri sebagai posisi manajer ketika menangani seorang anak. Karena tanpa kita sadar, di situ setiap yang kita tangani ada konsekuensinya Bapak Ibu. Bagaimana ketika kita sebagai penghukum? Tadi di situ ada kata-kata pen dan enggak. Anak-anak merasa dendam ketika kita buta, apalagi ketika kita hukum. Mungkin sumpah serapah di dalam hati dikeluarkan. Kira-kira iya atau tidak Bapak Ibu? Iya. Akhirnya dia mana itu Bang? Iya. Tapi beda kalau kita pada posisi manajer. Jadi saya pun belum Bapak Ibu, sama masih mungkin di posisi penghukum. Kadang masih lepas kontrol, walaupun kadang masih diingatkan dalam diri. Ya Allah, saya sudah mempelajari ini, saya nggak boleh ngomongnya bentang-bentang, itu tidak boleh. Kita sama-sama belajar kan Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Jadi karena kita kan harapannya ketika anak-anak di sini selain
selain dari berbagai kegiatan yang sudah ada, baik itu pembiasaan, mulai dari religi, literasi, sehat, bersih dan lain sebagainya, yang diharapkan dari pembiasaan-pembiasaan itu dapat memunculkan sebuah karakter yang positif, yang nilai-nilai kebajikan universal tadi bisa muncul. Kita pun ketika anak-anak melakukan sebuah kesalahan yang disebabkan kekurangan kebutuhan dasar tadi, salah satu kebutuhan dasar sehingga melakukan sebuah kesalahan, maka kita harus memposisikan diri sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai manajer. Jadi di sini bukan berarti manajer ibu kepala sekolah yang seperti itu. Kita sebagai penghukum bukan. Manajer di sini berarti semua Bapak Ibu guru berperan. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan, maka dicarikan solusi, bukan langsung kamu datang terlambat, hari lapangan 3 kali tanpa mendengarkan alasannya, tanpa mencari solusi. Anak dendam, besoknya datang telat lagi, akhirnya tidak mau sekolah. Tapi ketika tadi dicontohkan di situ, biar tidak terlambat bagaimana? Nyetel alarm Bu. Terus kalau alarmnya bunyi kamu nggak mau bangun, bagaimana? Saya minta tolong Kak Emang Bu sama ibu saya untuk mengingatkan. Kan ada alternatif bagaimana biar bangunnya itu tidak kesiangan. Sebelum saya beralih ke Bu Eri untuk merefleksikan apa yang saya sampaikan coba Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia tadi itu ada apa saja Bapak Ibu? 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang. 3. Penguasaan atau mendapatkan pengakuan begitu ya, atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan. 5, kesenangan. Ya, jadi mudah-mudahan kata-kata saya ini akan selalu dicatat oleh Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menemui kasus atau masalah di kelas. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, saya langsung ingat, oh berarti anak ini tidak memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya, sehingga mereka ingin memenuhinya di sekolahan, begitu. Kemudian ada 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu. Apa saja Bapak Ibu? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu untuk kita semuanya. Itu materi dari saya, 3 materi, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu. Nanti untuk lebih dalamnya lagi bagaimana menangani anak, itu akan dilanjutkan oleh Bu Eri nanti dengan saya juga untuk segitiga restitusi. Ini sudah lebih dalam lagi Bapak Ibu. Bahkan bagaimana cara kita ngobrolnya, bagaimana urutannya nanti akan diperjelas oleh rekan saya yaitu Eri Kurniati, calon guru penggerak angkatan 11. Monggo Bu Eri kembali lagi ke sini bersama saya untuk menyampaikan tentang segitiga restitusi. Tentang Oke, sekarang saatnya kita praktek. Oke, kita praktek bagaimana. Oh, praktek itu dulu, ini dulu dibagikan yang bukan apa ini dulu kok. Nih, saya bagikan sebuah kasus ya, monggo. Jadi ada sebuah kasus yang sudah ada di depan Bapak Ibu semuanya di situ. Ya, silakan kasusnya dibaca. Itu ada dialog. Ini nih. Ya, itu ada sebuah dialog antara Pak Joko dan Mario dan Adi. Ya. Di situ ada Pak Joko, Mario, Adi. Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Iya Pak. Tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah lempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin
informasi yang mau kamu tambahkan, kami tidak bermaksud melakukannya. Tapi apa? Tapi kami tidak sengaja. Apa kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya, baiklah. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Iya Pak. Ya, Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum kalian tunjukkan. Kita harus bersikap baik satu sama lain Pak, menghormati orang lain dan hormat dirimu sendiri. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main kejar lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apa ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain di lingkungan? Tidak Pak, tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak. Nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Nah, dari cerita dari cerita yang sudah Bapak Ibu baca, itu coba silakan dianalisis. Apakah Pak Joko itu sudah posisi Pak Joko itu sebagai apa di sana? Ada yang silakan posisi dari ingat 5 posisi kontrol tadi. Posisi Pak Joko sebagai apa? Sebagai apa kira-kira? Kira-kira sebagai manajer. Kalau sebagai manajer berarti sudah melakukan segitiga restitusi. Apa saja tadi segitiga restitusi? Yang menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dari dialog di sana, silakan Bapak Ibu analisis dialog mana saja yang termasuk ke dalam menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Kira-kira yang mana saja? Validasi. Coba yang menstabilkan identitas. Ada yang bisa menyampaikan dialog yang ini. Misalnya Pak Joko lagi menyampaikan dialog yang mana? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Baiklah, Bapak di sini bukan Iya. Bagaimana itu coba? Pak Joko. Ah. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Iya betul ya. Terus yang kedua juga masih sama. Terus yang mau validasi tindakan yang salah. Validasi bahwa Pak Joko itu mengarahkan bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Ada lagi. Bisa melihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan lebih orang lain. Iya, itu bahwa ya mungkin mereka merasa senang, tapi yang kalian lakukan itu merugikan orang lain. Itu mengarahkan agar anak itu tahu bahwa oh iya, yang dilakukan itu salah begitu. Jadi gurunya. Nah yang terakhir ini gampang ini yang terakhir menanyakan keyakinan. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan. Iya, sepakat ya, itu ya sepakat ya. Berarti sudah bisa dipahami. Sudah bisa dipahami. Kalau sudah paham, tadi kan sudah pembelajarannya memahami konsep. Dan yang kedua, menerapkan ya konsep tersebut ya. Nah sekarang kita akan praktek. Ya, Bapak Ibu praktek untuk menyelesaikan kasus. Jadi nanti Bapak Ibu diminta ada yang jadi guru, ada yang jadi murid. Jadi berarti Bapak Ibu harus mengawali tadi ketika ada kasus harus menggunakan segitiga restitusi. Berarti diawali dari menstabilkan identitas. Selanjutnya memvalidasi. Kemudian yang selanjutnya menanyakan keyakinan
Jadi silakan nanti ini dibagi Bu Eri, praktik bareng-bareng Mas Dodo bisa bantu untuk yang sedang mempraktikkan di video, satu-satu aja yang jadi guru, ada yang jadi murid. Monggo, berarti disepakati mau siapa yang jadi guru dan yang jadi murid. jadi murid. Ini kasusnya sama, tapi di sana untuk yang guru itu berarti ceritanya versinya guru. Iya. Yang Murid. murid versinya murid. Muridnya di siapa kelompok ini? Satu. Muridnya di siapa? Muridnya Pak Yoyo berarti murid. Siapa Yoyo jadi murid? Dengan kasus jadi menjadi guru apa murid? Silakan kasusnya dibaca dulu. Pak Kris di situ sebagai murid, Pak Yo sebagai guru. Nah, Berarti Pak Febri sebagai observer. Di sini Bu Siska sebagai observer, Bu Sipa sebagai murid, Bu Wiyanti sebagai guru. Silakan. Di situ ada kasus, gambaran kasus. Dipraktekkan Bu Wi seperti guru sedang menyelesaikan masalah dengan Bu Sipa yang sudah melanggar keyakinan. oh ya siap. Yo, ayo Tepuk tangan untuk Pak Isa dan Pak Yoyo. Nah, ini adalah Pak Guru sama murid ya memang muridnya sih. Mas Ali, Bapak tadi dengar-dengar kamu membuat teman kamu yang bernama Amira nangis. Itu kenapa bisa membuat Amira menangis? Ya sebenarnya nggak apa-apa, nah tadi kan saya bercanda, pas saya lihat apa hasil ujian ulangannya Amira ternyata cuma 60 dan saya alhamdulillah dapat 90, jadi saya merasa sangat senang, jadi saya langsung kegirangan gitu Pak. Berarti kamu mengejek Amira ya? Ya enggak Pak, dia cuma ya Pak, ya mungkin Amira cuma berperasaan saja Pak, ya kan mau senang. Beri saya dapat 90, aku cuma dapat 60 gitu Pak. Apakah kamu membuat Amira menangis itu bukan suatu masalah di kelas? Ya mungkin ya karena saya sangat senangnya, jadi mungkin Amira juga merasa sangat sedih, jadi Amira tersinggung jadi nangis Pak. Baiklah, Bapak di sini bukan mencari mana yang baik dan mana yang benar, ya. Berpikir sama-sama tentang kita lakukan untuk memperbaiki kejadian yang tadi ya, Mas Ali. Ya, kamu melakukan hal seperti itu ada alasannya apa tidak, coba? Itu alasan saya karena saya sangat senangnya karena dapat saya 90 dan bisa melebihi dari Amira Pak. Itu Pak. Oh ya, Bapak bisa melihat mungkin tidak bermaksud untuk mengejek ya, ya. Tapi hal tadi itu dapat merugikan orang lain atau menyinggung perasaan ya, sehingga tadi Amira itu menangis ya. Sekarang kita bicara tentang keyakinan kelas ya. Apakah di kelas Ali itu sudah dibuat keyakinan kelas? Sudah. Karena sudah dibikin keyakinan kelas, apakah kejadian tadi itu sudah melanggar keyakinan kelas yang ada di kelas Ali atau tidak? Untuk tidak sengaja saya melanggar keyakinan yang ada di kelas kami Pak. Jadi Ali sudah melanggar keyakinan kelas ya. Ya, Pak. Kemudian langkah apa untuk Mas Ali untuk memperbaiki kesalahan tadi? Coba. Ya, saya akan segera minta maaf dengan Amira Pak. Karena mungkin dengan saya tidak, meskipun saya tidak sengaja, karena saking senangnya langsung membuat Amira nangis, jadi terbawa perasaan nangis Pak. Nah, berarti nanti minta maaf ya ke Amira ya. Ya Mas Ali, dengan kejadian tadi kita untuk selalu mengindahkan keyakinan kelas ya, nanti kita bertemu dengan Pak Amira, kita selesaikan dengan keyakinan kelas yang sudah ada. Siapa? Itu ya. Salim. Ya itu kasus pertama. Kasus kedua. Nasifah tahu kenapa Nasifah itu dipanggil oleh Bu Guru?
Bu, sekarang hari apa? Lupa. Sudah buat lama, masa lupa? Maaf Bu, saya lupa. Sekarang hari Kamis, itu jadwalnya Kamis. Siapanya maaf. Nah, Kamis setelah keluar dari rapat, untuk melihat hanya 2 anak yang berpikir. Sedangkan kamu itu melihat di absen sifat perangkat. Ya, malah pergi ke kantin. Melakukan apa di kantin? Beli jajan Bu, lapar. Oh, beli jajan, nggak apa-apa ya, lapar ya, karena lapar jadi beli jajan ya. Iya Bu. Terus hari ini piket tapi tidak melaksanakan piket, itu bagaimana? Saya minta maaf Bu, nanti habis ini saya piket. Oh, iya, tidak apa-apa ya. Nanti ini kan kamu sudah tahu kesalahannya jadinya. Kesalahannya apa? Sekarang juga piket saya, tapi saya malah pergi ke kantin. Iya. Bagaimana dengan teman-teman kamu? Pasti mereka sama saya. Iya. Teman-teman kamu untuk mengerjakan piket itu bahasa keberatan, ya. Jadi nanti karena kamu sudah tahu kesalahannya, ya, solusinya coba apa? Setelah ini saya akan mengerjakan piket dan untuk hari-hari selanjutnya saya tidak akan melakukannya lagi. Ya oke, sudah tahu ya, sudah tahu kesalahannya dan penyelesaiannya. Nanti ditambah lagi kamu minta maaf ke teman-teman kamu, ya? Iya Bu. Oke. Tepuk tangannya. Iya, ini yang luar biasa, luar biasa. Bagaimana Iya, iya. Oke, tadi berarti ini kan ada observer kita. Kira-kira di situ observasi dari kegiatan tadi, yaitu yang pertama membuka percakapan dengan ramah. Sudah dilakukan untuk membuka percakapan, menggali cerita dari sudut pandang murid. Murid juga sudah menyampaikan tentang pendapatnya kenapa dia melakukan itu. Menggali alasan murid dalam melakukan tindakan tersebut sudah dilakukan. Kemudian menggunakan tahapan pertama dari segi 3 restitusi, yaitu menstabilkan identitas, juga sudah dilakukan. Menggunakan tahapan kedua dari segi 3 restitusi, validasi tindakan yang salah, juga sudah dilakukan oleh guru tersebut. Menggunakan tahapan ketiga dari segi 3 restitusi, menanyakan keyakinan, ini yang lupa belum tersampaikan untuk Jadi baru 2 tahapan yang dilakukan oleh Bu Guru. Oke. Untuk menawarkan restitusi pada murid itu juga sudah betul. Dari tindakan restitusi yang diusulkan murid juga sudah Terima kasih. Oh ya, luar biasa untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Untuk kelompok kita ya Bu Eri, ternyata teman-teman kita itu sudah langsung tahu seperti apa memperagakan segitiga restitusi. Jadi sudah tahu, tadi sudah praktek jadi guru, jadi murid, sudah tahu tahapan-tahapannya. Dan semoga nanti ketika ada kasus di sekolah kita terkait dengan anak, pastinya ke depannya akan banyak sekali ya kasus yang kita tangani. Semoga kita bisa menyelesaikan kasus dengan segitiga restitusi, ya, dengan posisi kontrol sebagai manajer, ya, begitu. Ada yang sebelum ditutup ada yang ditanyakan? Mungkin ada dari materi-materi ini, mungkin ada yang mengganjal. Saya mau nanya dari tadi ini, ada yang ditanyakan terkait dengan materi-materi yang sudah disampaikan? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah cukup? Oke. Mungkin nanti di kombel selanjutnya, di kegiatan selanjutnya kita akan dengan materi-materi yang lebih menarik lagi. Ya, begitu saja Bapak Ibu berbagi praktik dengan kita berdua di sini. Saya Tias Prastiani dan Eri Kurniati. Iya, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami dalam menyampaikan berbagi praktik baik ini secara ilmu, berbagi apa yang kami pelajari, kami mencoba untuk bisa berbagi kepada Bapak Ibu. Ternyata ada banyak kekurangan di situ, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Ya,